Dan kalau bicara perencana terbaik, itu kan berarti ada inovasi, ada kreasi, ada eksekusi di lapangan, dan ada solusi buat rakyat. Nah, belum lagi kalau bicara agenda-agenda kerakyatan, saya sebut saja, Mas Ganjar membangun 1135 embung. Ini memenuhi sumber air untuk pertanian, mengendalikan banjir, menambah cadangan air minum untuk warga. Indonesia ini sangat luas sekali, sangat kompleks persoalannya. Lalu kemudian tugas kita ada 3 persoalan penting yang di tim kecil Pak Anies itu menyampaikan. Yang pertama umpamanya kemiskinan, yang kedua lapangan kerja, yang ketiga harga-harga pokok pangan gitu. Nah, ini menjadi tugas besar, tantangan besar untuk presiden berikutnya. Tugas ini siapa yang bisa gitu? Siapa yang akan bisa mendrive, melahirkannya dalam bentuk program-program yang konkret. Kemudian masyarakat akan menilai bagaimana, apakah masuk akal program-program capres ini diterapkan. Kemudian 3 persoalan penting ini yang sejak Republik ini merdeka juga menjadi persoalan pokok. Yang kedua, saya bersepakat juga dengan bahwa demokrasi ini harus kita dorong lebih berkualitas. Karena sekarang akhir-akhir ini makin ribut pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo ya, sudah mulai saling serang mereka. Sederhananya adalah karena Jokowi menunjukkan preferensi dukungan lebih kepada Prabowo ketimbang kepada Ganjar Pranowo. Padahal Ganjar adalah orang yang deklarasinya dia hadiri satu. Yang kedua, dia berasal dari partai PDIP. Tapi Jokowi tahu sekarang saja dia dianggap petugas partai, apalagi kalau tidak jadi presiden. Maka dia lebih memilih preferensi untuk mendukung Prabowo ketimbang dia mendukung Ganjar Pranowo yang dianggapnya tidak lebih setia kepada dirinya ketimbang misalnya kesetiaan Prabowo Subianto. Jadi kesetiaan Prabowo Subianto adalah kesetiaan yang equal partner. Sementara Ganjar itu grade-nya di bawah Jokowi dan di bawah Mega. Sudah jadi tim ses Pak Prabowo ya, dan mesensi ikut ya? Gitu mereka tanya. Kalau kelihatannya ini keterkesan sekali bahwa antara tim Ganjar dalam hal ini PDIP dan Pak Prabowo ini satu dan rebutan Pak Jokowi. Ya, karena kemarin misalnya Hasto membuat pantun yang menyindir-nyindir, yang merasa lebih dekat dengan Pak Jokowi. Pasti yang dimaksudkan bukan Anies. Sederet kritikan Anies ke Jokowi, gak mempan nih. Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, Anies Baswedan secara blak-blakan mengkritik strategi era pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terbaru. Anies mengkritik kebijakan Jokowi soal pembangunan jalan tol. Anies menyinggung era Presiden SBY pencapaiannya pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia. Tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Namun itulah adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut ke desa, ke perkotaan. Yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari setra-setra balik Jakarta atau jalan nasional. Provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja, ungkap Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu 25 Mei 2023. Kritikan Anies pun dirasa tak mempan bagi Jokowi. Buktinya Jokowi justru menyebut membangun tol di tahun ini. Targetnya ada 13 ruas jalan tol baru sepanjang 3.009,78 km beroperasi hingga akhir 2023. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triyono Junoasmono mengatakan, penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pembangunan jalan tol hingga tahun 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015 sampai 2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km.
Pada periode 2020 sampai 2024, target pembangunan jalan tol sepanjang 1.367 dapat terwujud di mana dari tahun 2020 hingga Mei 2023 telah selesai sepanjang 535,5 km dan akan menyusul 309,78 km. Jalan tol baru yang tersedia di 13 ruas hingga akhir tahun 2023 mendatang, kata Triyono dalam keterangannya Selasa 6 Juni 2023. Kritik Anies pada subsidi kendaraan listrik. Anies juga melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik dalam pidatonya di acara pengukuhan amanat nasional. Awalnya Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang memiliki mobil listrik yang mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul, tegas Anies dalam pidatonya. Multipilar efek bisa sampai 67 kali dibandingkan dengan nikel yang saat ini sekarang kan sudah dilarang untuk diekspor, makanya sudah disuruh untuk pengolahan mineral banget ya. Itu multipilar efeknya, nilai tambah dari ore kemudian bertambah prosesnya, di processing sudah 11 kali nilai tambahnya. Sampai pada sel sudah sampai 67 kali, bayangkan tutupnya. Pasti yang dimaksud itu adalah Pak Prabowo gitu. Sementara Pak Jokowi sendiri juga nggak jelas isinya. Hari ini akan bertemu dengan Pak Prabowo gitu. Berebut restu Pak Jokowi memang itu diperlukan. Minimal semua ketua partai atau calon presiden tidak ingin bertengkar dengan Pak Jokowi. Dianggap bahwa itu nanti Pak Jokowi bisa keluarin senjata pamungkasnya kira-kira. Tetapi buat FNN itu bukan problem itu. Kita tetap kritik Jokowi, mau Jokowi kasih restu ke siapapun, tetap kita kritik Jokowi karena beliau ini selama dia tidak legah untuk melepaskan pertandingan ini di luar pengaturan skor oleh dia, kita akan kritikan. Jadi tapi kita kasih kritik Pak Jokowi, Anda tetap masih cewek-cewek tuh putar sana putar sini sehingga semua orang akhirnya seolah-olah merasa tergantung pada Anda. Padahal kalau kita lihat sistem konstitusi kita, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui partai-partai politik. Jadi biarkan partai politik itu bersaing di antara mereka, bukan bersaing untuk memperoleh wisdom atau rahmat atau restu dari Jokowi. Itu keliru itu. Jadi itu yang kita mau terangkan bahwa sebetulnya Pak Jokowi bikin kekeliruan, yaitu menyebar tebu di semua bibir partai. Lalu merasa bahwa yang paling manis adalah partai A, yang kurang manis adalah partai B. Itu salahnya di situ Pak Jokowi. Pak Jokowi yang cawe-cawe menuju Pilpres 2024, ya seolah-olah Pak Jokowi ini tidak ada lagi pekerjaan lain selain untuk memenangkan sosok yang dia akan endorse pada Pilpres 2024. Ganjar kah, Prabowo kah? Tapi akhir-akhir ini lebih condong ke Pak Prabowo. Ya, Gibran kemarin sempat menjamu Pak Prabowo dan banyak sekali media yang mengatakan bahwa Gibran bakalan mendampingi Pak Prabowo.